keutamaan bagi orang-orang yang berjihad begitu ya. Salah satunya adalah jihad itu adalah amal yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau bersabda, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ditanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad fi sabilillah. Ditanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim begitu ya. Jadi amal yang utama salah satunya adalah ini tadi ya, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maka dari itu saya sering mengingatkan salihat yang dirahmati Allah begitu ketika kita berangkat bekerja begitu ya, membantu suami mencari maisah begitu ya, kita bekerja, kita niati gitu ya dalam hati gitu ya, kita niati bahwasanya ini adalah untuk ibadah, untuk jihad di jalan Allah begitu ya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi begitu ya dalam perjalanan kita, dalam pekerjaan kita begitu. Nah, ketika niat baik ini begitu, maka inilah yang akan menjadi penentu gitu. Jadi jangan sampai gitu ya kita lupa begitu. Kadang kemerungsung gitu ya, itu juga kadang lupa gitu. Nah, itu kita usahakan kalau kita sudah biasa begitu ya, kayak sholat gitu ya. Kalau sholat kita biasa ya niat, jadi udah kayak insya Allah tidak pernah lupa begitu ya. Nah, sama bekerja kita biasakan begitu ya, kita niat gitu ya, dan juga kita berdoa begitu, semoga Allah mencatatnya menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita begitu ya, karena wanita yang bekerja itu tidak wajib ya, kita kan tidak wajib mencari nafkah begitu ya, ini adalah ladang begitu ya, ladang kebaikan untuk kita begitu ya. Yang kedua adalah terhindar dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berperang di jalan Allah selama waktu memerah unta, maka Allah mengharamkan neraka atas wajahnya begitu ya. Jadi saya kurang paham juga ya, memerah unta itu lama apa enggak sih itu. Jadi ketika kita berjihad ini ya, berjihad di jalan Allah begitu ya, maka Allah haramkan neraka atas wajahnya gitu ya. Kita membayangkan neraka aja kayaknya nggak kuat ya, saya lihat ya. Jadi pasti panasnya itu luar biasa begitu ya, dan sangat menyiksa begitu. Nah, jangan sampai begitu ya berlama-lama di dalam neraka begitu ya, dikumbai ke suwe-suwe, muka-muka kan gitu harapan kita ya, doa kita. Jadi semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa neraka begitu ya, lihatnya. Jadi itu ya salah satu fadilah atau keutamaan dari orang-orang yang berjihad begitu ya. Yang ketiga adalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga, sedangkan musuhnya begitu akan masuk ke dalam neraka. Kalau musuhnya orang dolim ya masuk ke neraka begitu ya. Tapi juga jangan dibalas dengan kedoliman pula, sama aja nanti satu-satu dong ya gitu ya. Jadi seri begitu ya. Kalau kedoliman jangan dibalas dengan kedoliman begitu ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkumpul orang kafir yang dibunuh muslim di medan perang dan orang yang membunuhnya, yakni orang muslim yang berjihad. Karena orang kafir yang dibunuh selamanya di dalam neraka. Nah, yang dibunuh dalam neraka, sedangkan yang membunuh tadi ya dalam perang Islam begitu ya, dalam perang memperjuangkan Islam itu akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak akan ya berkumpul ya orang kafir dengan orang yang berjihad, muslim yang berjihad itu orang mukmin gitu ya. Dan dari kisah gitu ya, kisah Sahabiyah ya, Kansa binti Amr tadi gitu ya, itu ada gitu ya beberapa keutamaan gitu ya untuk yang mati syahid gitu ya. Mendapat keutamaan. Yang pertama adalah dosa-dosanya akan diampuni. Tentu orang yang mati syahid gitu ya, para syuhada gitu ya, dosa-dosanya tentu akan diampuni. Saya ingat beberapa pekan yang lalu ya, sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya, berapa bulan, berarti 2 bulanan yang lalu ya, itu salah satu putra dari teman saya begitu ya, akan lomba MTQ atau apa ya, saya lupa ya, MTQ kalau nggak salah, yang diadakan oleh salah satu universitas di Semarang begitu, dari pondok pesantren berangkat ya, dari Jogja, Bantul apa Jogja saya lupa pondok pesantrennya, sampai tol itu kecelakaan, Masya Allah.
langsung meninggal di tempat ya. Dan betapa kalau kita berpikir, ya Allah sedih banget kehilangan anak gitu, kehilangan putra gitu ya. Di dalam kendaraan itu namanya mau lomba ya, Masya Allah ya. Dan juga memang santri ya, Masya Allah kan santri kan itu ditarget ya. Kalau menghafal Quran dan sebagainya kan ada targetnya. Itu menyenandungkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dan meninggal dalam keadaan yang baik begitu ya. Dan juga di hari Jumat saya ingat saya itu Masya Allah di hari yang baik begitu dan dalam tujuan kebaikan gitu ya. Mewakili pesantren begitu untuk lomba begitu ya, lomba MTQ atau apa saya lupa ya itu ya. Masya Allah. Itu langsung meninggal di tempat dan kecelakaan tunggal itu ya. Kalau kita berpikir secara duniawi gitu ya, ya Allah sedihnya gitu ya ditinggal anak. Tetapi kalau kita berpikir dari kacamata akhirat atau ukrawi begitu ya, betapa bahagianya begitu teman saya begitu ya, memiliki celengan, memiliki tabungan begitu ya, seorang syuhada gitu ya. Masya Allah, saya itu sampai sampai rasanya itu karena saya dulu ingat bener gitu ya ini putranya teman saya ini ya saya bener-bener waktu saya belum nikah apa namanya kan duluan beliau yang nikah gitu ya jadi bener-bener kayak dekat sekali begitu ya beliau sudah punya anak gitu ya dan ya itu dipundut belum lama ini gitu ya Masya Allah jadi dengan anak saya itu paling beda sekitar 2 tahun lah ya 2 tahunan itu Masya Allah gitu celengannya akhirat semoga bisa menarik orang tuanya ke dalam surga begitu ya jadi dosa-dosanya diampuni seorang syuhada itu ya yang kedua Allah akan memperlihatkan tempatnya di surga iki loh panggonanmu gitu ini loh tempatmu di surga nanti kan gitu ya. Jadi sudah diperlihatkan itu Masya Allah begitu ya luar biasa keutamaan orang-orang yang mati syahid dan juga dibebaskan dari pertanyaan kubur begitu ya. Walaupun kita ngapalin toh gitu ya. Kita ngapalin pertanyaan kubur, jawaban dari pertanyaan kubur gitu ya. Kalau kita tidak beriman begitu ya, itu blank nanti gitu loh. Kalau kita memang tidak mengamalkannya itu blank sampai kuburan itu blank gitu ya. Tidak bisa bawa kepean di dalam kuburan itu, tidak bisa bawa contekan gitu ya. Dan juga keutamaan yang lain adalah bisa memberikan syafaat begitu ya kepada 70 keluarganya. Masya Allah. Jadi benar-benar keutamaan yang diidam-idamkan begitu ya bagi setiap insan yang ada di bumi ini begitu ya seorang yang mati syahid. Dan seorang yang syuhada begitu ya itu akan diberikan mahkota dari yakut begitu ya dan juga dilindungi dari ketakutan pada hari kiamat. Masya Allah. Itulah ya, saya lihat ya betapa Khonsa binti Amr kelihatannya itu kehilangan 4 putra ya. 4 sekaligus saya lihat gitu ya. Itu kita membayangkan betapa sedihnya gitu ya di dunia gitu ya. Secara kacamata dunia, tetapi secara kacamata akhirat Masya Allah, celengannya tabungannya banyak gitu ya. Dan Kansa binti Amru ini wafat itu pada masa permulaan Khalifah Utsman bin Affan begitu ya. Pada 24 Hijriah gitu ya. Betapa hebatnya ya didikan seorang sahabiah gitu ya. Bernama Kansa binti Amru ini yang bisa mendidik putra-putranya begitu ya, untuk tidak gentar, tidak takut dalam berjihad begitu ya. Lah nek awake dhewe begitu ya. Kadang apa namanya? Itu sering tuh saya tuh juga nggak habis pikir begitu ya. Kadang melihat melintas gitu ya di media sosial. Ibu-ibu Gen Z gitu ya katanya, Gen Z gitu ya. Anak lupa nggak ngerjain apa namanya tugas gitu ya. Udah gak usah masuk aja gitu ya. Itu baru jihad menuntut ilmu aja udah gampang menyepelein begitu ya. Nanti ibu bikinin, mama bikinin surat izin ke gurumu kan gitu, nggak usah berangkat sekolah gitu ya, atau hujan dikit aja gitu ya, dan ada nggak usah berangkat gitu ya. Jadi seakan-akan memudahkan sekali begitu ya untuk izin untuk tidak berangkat menuntut ilmu begitu ya. Jadi jangan sampai begitu ya, kita malah malah melemahkan generasi kita begitu ya. Seharusnya kita mendukung gitu ya. Ke zaman dulu apapun gitu yang terjadi gitu ya. Saya tuh di Jakarta dulu tuh banjir.
Jadi kalau sekolah pas mau ujian begitu ya, itu ya Allah, pas kalau musim hujan begini kan banjir nih gitu ya. Itu ya mau ndak mau tetap berangkat saya gitu ya, jadi tetap berangkat gitu. Karena memang didikan orang dulu tuh saya bilang tuh kayaknya kok luar biasa gitu ya. Entah saya bilang kalau sekarang mungkin terlalu keras gitu kalau orang orang dibandingin zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau orang zaman dulu itu malah luar biasa semua hampir semua juga begitu soalnya gitu loh. Jadi pakai kan saya jalan kaki tuh sekolah ya. Nah, itu pakai krosok itu. Sepatunya nggak dipakai ya. Eman-eman kena banjir kan nanti kotor gitu ya. Jadi saya tuh pakainya krosok kakinya itu. Jadi saya krosekin gitu ya. Sepatu kresek namanya gitu. Dan juga tasnya gitu karena takut dia jatuh ya pernah saya tuh jatuh itu kan basah semua ya. Namanya menggenang benar-benar menggenang kalau di Jakarta ya kalau di sini insya Allah tidak gitu ya. Kebetulan kalau di daerah saya tidak walaupun di daerah yang lain juga ada yang banjir yang menggenang gitu ya. Itu juga pakainya kresek gitu. Itu dalam rangka apa gitu, dalam rangka kita berjihad mencari ilmu, ya. Tidak pantang menyerah gitu, walaupun saya juga jalannya jauh gitu ya, sekolahnya jauh dan itu jalan kaki, boro-boro diantar gitu ya, kendaraan aja nggak punya. Gitu ya. Anak zaman sekarang enak-enak ya, kemana aja diantar gitu, hujan dikit aja ayah atau ibunya ngeluarin mobil gitu diantar gitu ya sekolahnya pakai mobil biar nggak kehujanan gitu ya Masya Allah. Jadi semoga itu malah makin menambah semangat gitu. Jangan sampai malah menjadi mengendorkan gitu ya. Saya lihat dengan majunya perkembangan zaman gitu ya, perkembangan ekonomi dan perkembangan peradaban gitu ya. Tapi jangan sampai malah melemahkan generasi gitu ya. Itu saya lihat yang dirahmati Allah sedikit keutamaan bagi orang-orang yang berjihad. Tadi ya jihad melawan hawa nafsu gitu ya, adalah jihad yang saya bilang itu berat begitu ya. Dia juga jihad melawan kebodohan begitu ya. Ini beratnya adalah biasanya melawan eh, hawa ngantuk begitu ya. Syahdu ya ini kalau musimnya hujan begini gitu ya. Kalau membaca buku, belajar dan sebagainya kok banyakannya ngantuk gitu ya. Juga jihad bilmal atau jihad dengan harta ini juga tantangannya adalah itu tadi sifat manusia pada dasarnya adalah bakhil itu tadi. Jadi inilah jihad bilmal kita ini dipertaruhkan di sini. Jangan sampai kita menuruti apa namanya kebakilan gitu yang menjadi dasar sifat manusia gitu ya. Dan juga jihad memerangi orang-orang yang zalim begitu ya. Kalau memang tidak berani lebih baik kita menghindar dan kita doakan begitu ya. Kan ada orang itu yang vokal gitu ya, lantang gitu ya berani. Tapi ada juga yang mohon maaf apa namanya eh, lemah lembut begitu ya itu kadang ewo pekewo gitu ya sungkan begitu ya nah seperti itu jadi macam karakter manusia terus juga jihad melawan orang-orang yang kafir begitu ya tentu orang-orang kafir yang memerangi kita begitu ya itu perlu kita lawan begitu jangan sampai kita mau dihinakan jangan sampai kita mau diinjak-injak begitu ya itu saja salihat yang dirahmati Allah semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh gitu ya eh, jihad itu kan muasal katanya gitu ya secara apa namanya etimologi gitu ya itu adalah bersungguh-sungguh gitu jadi apapun begitu ya profesi kita itu jadikan ladang jihad untuk diri kita begitu ya jadikan itu adalah wajihah atau sarana kita begitu ya untuk berjihad begitu ya untuk menuju apa namanya peradaban yang baik begitu untuk menuju kebaikan yang lebih baik begitu ya. Jadi kita sudah baik, mama gitu ya keliling kita lingkungan kita baik, kita berusaha menjaga kebaikan ini begitu ya tetap ada ritmenya yang bagus harmonis gitu ya. Jadi kalau lingkungan kita baik, alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau lingkungan kita buruk gitu, kita mewarnai untuk menjadi baik. Itu ya salihat yang dirahmati Allah. Semoga Allah meridhoi begitu dan juga semoga Allah memberkahi ya selalu memberi keberkahan dan kemudahan kita untuk berjihad di jalan Allah gitu ya jihad fisabilillah gitu ya barakallahu fikum bila taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh